Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas materi tentang limit. Ya, apa itu limit? Yang kita tahu dalam bahasa limit itu artinya adalah batas ya. Sama halnya kita misalnya kita melihat rel kereta api ini yang lurus. Nah, seolah-olah ya itu relnya nanti dia akan bertemu di satu titik ya. Dua jalurnya itu akan bertemu di satu titik. Itu seperti mata kita yang memiliki batasan ya, seberapa jauh mata kita bisa memandang sehingga rel kereta itu seolah-olah akan menyatu gitu ya, dua jalurnya itu. Oke, dalam hal lain limit itu pada kartu kredit ya ada limitnya berapa gitu, limit saldonya nggak boleh kurang dari 50.000 misalnya. Atau kalau yang zaman sekarang lagi marak sekali itu ada pinjaman online itu ya, yang limitnya berapa, limit Anda 5 juta, berarti Anda cuman bisa meminjam 5 juta gitu batasnya gitu, nggak boleh lebih. Nah ini juga misalnya ada mobil nih yang melewati sebuah lubang, kalau lubangnya itu besar, nah mobil ini akan terjungkal gitu ya, jatuh gitu. Nah namun kalau lubangnya itu dia masih kecil, nah mobil itu masih melaju dengan mulus gitu. Jadi ada batasan lubang itu besarnya seberapa sehingga mobil itu masih bisa berjalan lurus seperti itu. Itulah batas ya. Nah, di sini kita membicarakan pendekatan limit ya. Di sini ada beberapa pernyataan. Jika X adalah bilangan variabel pada himpunan bilangan asli yaitu X kurang dari 4, maka X adalah itu angkanya 1, 2, dan 3. Nah, kita tahu kalau bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, jika X adalah bilangan variabel yang pada himpunan bilangan cacah dan X kurang dari 4, maka X adalah 0, 1, 2, 3. Ya. Kenapa sampai 3? Karena ya memang kurang dari 4. Dan ini kalau bilangan cacah itu angka yang dimulai dari angka 0 ya, bilangan yang dimulai dari angka 0. Nah, untuk jika X adalah bilangan variabel pada himpunan bilangan bulat dan X-nya itu kurang dari 4, maka X adalah ini titik 3 ini maksudnya selanjutnya. Jadi bisa dikatakan ini kan ada 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan selanjutnya itu ya. Nah ini nih bilangan-bilangannya yang merupakan himpunan tadi. Nah tapi jika X adalah bilangan variabel pada himpunan bilangan real, dan X kurang dari 4, maka X adalah di sini Bapak menulisnya ini bisa diteruskan lagi nih, namun ada angka min 2,9991, min 2,999, dan ini angka desimalnya ini kita nggak bisa menghitungnya ya, batasnya sampai mana. Jadi banyak sekali ya yang kita tahu bahwa bilangan real itu semua bilangan itu termasuk bilangan real. Bilangan ya desimal itu masuk ke dalam bilangan real. Kalau bilangan bulat tadi, bilangan bulat kan itu terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, sama angka 0. Namun bilangan real ini semua bilangan itu termasuk bilangan real, mau ada positifnya, negatifnya, desimalnya juga itu. Nah sekarang coba yang jadi pertanyaan gini, tahu nggak angka terbesar dari bilangan real ya dari himpunan ini? Oke, mungkin di sini ada yang menjawab, Pak, angka yang paling besar ini yang bilangan real ini kalau syaratnya ini 3,9991 Pak. Oke. Namun ada lagi nggak angka yang lebih besar dari 3,9991 ini? Ya, tentunya ada ya. 3,9999 itu lebih besar dari yang ini. Ada lagi nggak dari 3,9999 lebih besar dari itu ada? Ya, tentu pasti ada lagi kalau dia di angka desimal. Yang penting syaratnya tadi nggak boleh lebih dari angka 4. Nah disitulah limit itu ya ya dibilang tidak ada batasannya ya, tadi batasnya itu hanya 4. Namun di sini karena bilangan real itu semua angka, jadi di sini kita kalau menyebutkan bilangannya itu ya jadi banyak sekali ya, tidak terhitung gitu. Namun tetap ada batasnya, yaitu tadi ini.
tidak boleh lebih dari 4. Nah, di sini setiap bilangan X yang kurang dari 4 selalu dapat disebut bilangan real yang lebih dari sama dengan X dan kurang dari 4. Hal ini akan terus berulang sehingga akan diperoleh sederetan bilangan real pengganti variabel X yang semakin mendekati 4. Selisih bilangan 4 dengan bilangan real X ditulis 4 dikurang X. Dengan demikian, Anda dapat menyebutkan bilangan real pengganti variabel X yang mendekati 4 sedekat-dekatnya. Atau dengan perkataan lain, jika X adalah variabel pada himpunan bilangan real, maka limit X mendekati bilangan 4. Yang selanjutnya adalah pengertian limit fungsi secara intuisi. Ya, apa sih intuisi itu? Nah, intuisi adalah pengetahuan tentang hal-hal yang tidak diketahui yang diperoleh melalui proses berpikir tanpa kesadaran. Terjadi secara cepat, mendadak, berdasarkan data-data yang bersumber dari keadaan emosi atau reaksi-reaksi emosi terhadap pengalaman masa lalu untuk mengarahkan perilaku yang benar. Ya, jadi itulah intuisi ya. Ya sama halnya kayak feeling ya, tapi nggak sama, intuisi sama feeling itu nggak sama ya. Nah, ini hanya untuk ya biar kalian tuh paham intuisi itu apa tuh, gampang mudahnya gitu ya, ya feeling gitu, tapi beda tapi ya. Nah, di sini perhatikan fungsi f ya, fungsi f yaitu 2x tambah 1 dengan x yaitu anggota dari bilangan real. Dalam hal ini akan ditentukan fungsi f dengan x bergerak mendekati 3. Hasilnya dapat dilihat dari tabel. Nah, di sini ada angka 3 nih. Nah, ini kan fungsinya nih. Kalau 3 masuk ke sini, berarti kan 2 kali 3 sama dengan 6, tambah 1 sama dengan 7. Nah, di sini nih angka 7 nih. Oke. Nah, terus kalau kita masukin angka ini nih 3,01 dimasukin ke sini, 2 kali 3,01 berarti kan 6,02, tambah 1 berarti 7,02 dan seterusnya nih, sama angka desimalnya terus. Nah, ini juga yang ke sebelah kiri ya, sebelah kiri juga berlanjut begitu. Nah, dari tabel di atas untuk X mendekati 3 dari arah kanan dan arah kiri, ternyata nilai fx akan semakin mendekati 7. Ya, bisa dilihat ya tadi ya. Nah, nilai X-nya di sini akan semakin mendekati 7. Nah, yang 7 maksudnya hasilnya itu ya. Ya, X kan masuk ke fungsinya dan hasilnya berarti ini mendekati 7 dari arah kanan maupun arah kiri. Nah, di sini dalam notasi limit ditulis sebagai berikut. Limit kanan sama dengan limit kiri. Limit kanannya berarti dia yang positif nih, yang dari arah kanan. Nah, dari limit kirinya dari arah kiri berarti dia limitnya negatif itu ya. Tuh. Seperti itu penulisan limit. Oke, jika X mendekati A dari arah kiri dan arah kanan, maka nilai fx mendekati L dari kedua arah. L merupakan limit fungsi f untuk X mendekati A dan dirumuskan sebagai berikutnya. Jadi misalnya ini X mendekati A pada fungsi f dan maka hasilnya itu adalah L gitu ya. Nah, di sini ada tanda sigma dengan epsilon nih. Ingat-ingat dipakai untuk yang ini. Secara formal, limit didefinisikan sebagai berikut. Limit X mendekati A pada fungsi f sama dengan L. Jika untuk setiap sigma lebih besar dari 0 bagaimanapun kecilnya. Terdapat di sini epsilon lebih besar dari 0 bagaimanapun kecilnya. Terdapat sigma lebih besar dari 0 sedemikian sehingga untuk nilai X yang memenuhi 0 kurang dari nilai mutlak dari X dikurang A kurang dari sigma. Berlaku nilai mutlak dari fx dikurang L dikurang epsilon. Nah, jadi mungkin lebih mudahnya ini kita lihat di ini ya. Grafiknya di sini. Ya, penggambarannya, diagramnya. Nah, di sini kalau misalnya kan tadi A-nya itu sebagai X masuk ke fungsi, nah dia hasilnya akan menjadi L. Nah, kalau misalnya A-nya ditambah dengan sigma, berarti nantinya L-nya juga akan bertambah nilai L-nya, ditambahkan dengan epsilon, seperti itu ya penggambarannya. Nah, nilai A dikurang sigma, ya kalau misalnya A-nya dikurang sigma, berarti nanti hasilnya pun juga L-nya dikurang epsilon. Nah, di sini pengertian limit secara intuisi itu untuk memahami saja ya. Jadi misalnya kalau nilai A-nya ini diketahui misalnya kan 2. Misalnya A-nya itu 2. Misalnya 2-nya ini ditambahkan dengan suatu angka, maka hasilnya akan kira-kira lebih besar dari L atau lebih kecil. Nah, pastinya kalau misalnya tadi si A-nya ini ditambahkan, pastinya hasilnya akan lebih besar dari L. Jadinya L tambah epsilon. Nah, di sini itu pengertian limit secara intuisi seperti kayak hal yang kita tuh memahami ya. Kalau misalnya kalau suatu
variabel ini, X yang mendekatinya ini ditambah, itu tuh nanti kita tuh bisa tahu hasilnya besar kecilnya tanpa harus menghitung. Oke. Nah, oke, seperti situ aja untuk pemahaman materi pengertian limit untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.